Hidup itu penuh dengan pilihan. Tapi apa jadinya kalau aku harus memilih di antara dua pilihan yang sama-sama aneh, absurd, atau bahkan mind-blowing? Selamat datang di Picky Paradox. Aku Maeve, moderator di episode kali ini. Dan di episode kali ini, aku akan memilih antara menjadi anggota tertua atau anggota termuda dalam sebuah kelompok pertemanan. Rules-nya sih simple aja ya. Jadi aku akan memilih langsung salah satu dari kedua pilihan sebagai pilihan awal, dan aku akan diberikan waktu 10 menit untuk menganalisis semua kedua pilihan tersebut dari berbagai aspek. Dan di menit ketiga dan di menit ketujuh akan ada yang namanya reality glitch, di mana akan mempengaruhi aku dalam mengambil keputusan. Di menit ketiga, reality glitch-nya itu bersifat wajib, yaitu devil's advocate, di mana aku harus memberikan argumen pembelaan dari opsi yang tidak kupilih sebagai opsi awal, pilihan awal. Dan di menit ketujuh, bersifat opsional. Jadi aku boleh memilih untuk tidak menggunakan reality glitch tersebut, tapi jika aku memutuskan untuk menggunakan reality glitch tersebut, aku harus memilih satu dari 4 kartu chance reality glitch di depanku, di mana 3 diantaranya adalah random constraint, yaitu penambahan satu detail skenario yang berpotensi untuk mengubah keputusan, dan satu yang lainnya, yang satu dari 4 lagi, 25% kemungkinan aku akan mendapatkan last minute bomb, di mana semua argumen yang kugunakan untuk backup pilihan pertamaku akan dianulir, dan untuk mempertahankan pilihan awalku, aku harus menggunakan argumen yang baru. Dan setelah 10 menit waktu yang diberikan itu habis, aku harus langsung memberikan keputusan final. Apakah aku akan stay di pilihan awal atau aku akan berubah pikiran. Dan karena ini Picky Paradox, aku tidak boleh abstain. Nah, jadi ini adalah skenario yang sebenarnya cukup simpel. Di sebuah kelompok pertemanan nih, kamu lebih memilih berada di kelompok bersama adik-adik atau bersama kakak-kakak. Dan perdebatannya dimulai dari sekarang. Pilihan awal, right off the bat, jadi member tertua. Aku lebih memilih untuk satu grup dengan adik-adik dibandingkan dengan kakak-kakak. Kenapa? Karena aku sebenarnya di rumah ini anggota keluarga paling muda. Bisa dibilang anggota keluarga paling muda. Dan banyak orang yang bilang jadi anggota paling muda itu dia adalah yang paling disayang, jadi dia paling manja gitu. Dan ada sedikit ketidaknyamanan dari aku untuk mendengarkan ini, meskipun aku memang anggota termuda gitu kan. Yang pertama itu karena belum tentu anggota termuda itu yang paling disayang dalam satu kelompok itu. Yang bagus kalau misalnya dalam satu kelompok itu kasih sayang itu likability-nya itu sama semua. Tapi kadang-kadang kalau misalnya ada perbedaan dalam bias anggota kelompok terhadap salah satu anggotanya, belum tentu itu yang termuda. Belum tentu kalau misalnya kamu yang termuda itu kamu yang paling disayang gitu. Yang nggak jauh-jauh lah, contohnya di keluargaku sendiri gitu ya. Tapi ya itu pembahasan untuk teman tiduran. Nggak di sini ya aku membahasnya. Jadi aku ngerasa meskipun aku yang termuda, aku itu nggak, maksudnya disayang, tapi untuk dibilang sebagai orang yang paling disayang dan paling dimanja, ya enggak. Dan aku benci banget stereotipikal di mana anggota termuda itu ya sama dengan manja. Karena nggak selamanya orang dengan usia muda itu karakternya pasti manja. Bisa jadi di usia muda lebih mandiri daripada orang yang lebih tua gitu. Dan juga, ini tentang stereotip anggota termuda sama dengan manja dan anggota tertua itu sama dengan wise atau bijak. Nah, aku benci banget ada stereotip yang seperti itu gitu.
Jadi ya mau di kelompok manapun pasti kalau ada yang berpikir seperti itu, aku akan berusaha untuk break the stereotype gitu. Ya, ya nggak mudah sih semuanya ya tergantung dari dinamika kelompok itu sendiri dan juga ya tergantung dari individunya sendiri, karakter individunya sendiri, lingkungan di mana individu itu tumbuh dan nggak semata-mata dipengaruhi hanya dari umur gitu. Tapi dengan aku menjadi anggota tertua dalam sebuah kelompok pertemanan, maka aku akan terhindar dari stereotipikal yang jelek itu. Stereotip di mana jadi paling muda itu manja gitu. Oke, jadi ini menit ketiga Devil's Advocate datang. Jadi kalau misalnya aku harus membela kenapa aku memilih untuk menjadi anggota termuda. Anggota tertua dalam suatu grup pertemanan itu tanggung jawabnya tuh berat banget. Kalaulah terjadi sesuatu yang menyangkut kelompok, biasanya anggota tertua itu yang paling bertanggung jawab. Bukannya aku orang yang suka lari dari tanggung jawab, tapi kadang-kadang karena aku dibesarkan sebagai anggota termuda dalam keluarga ini, aku jadi kayak lebih gagok dalam mengambil keputusan. Kenapa? Karena kakakku dan ya orang tuaku tentu saja mereka semua pasang badan. Tapi ketika aku sebenarnya bukannya lepas tangan gitu aja. Aku juga pengen tahu gitu. Dan jadi kalau misalnya aku menghadapinya sendiri, aku tahu gitu. Dan mereka cenderung hanya membolehkan untuk do things only their way gitu. Dan kalau aku memodifikasinya dengan caraku, tapi itu juga relatif benar, itu tidak akan diterima gitu. Ya, kayaknya ini argumennya akan kembali. Ini nggak Devil's Advocate ini ya. Astaga, Devil's Advocate, tapi aku backupnya nggak sampai 90 detik. Tapi ya gitulah, untuk menjadi anggota tertua itu tanggung jawab yang diemban itu besar banget. Dan kita harus punya mental yang sangat kuat untuk bisa mengemban keputusan ini gitu. Dan untuk memastikan adik-adik kita itu baik-baik aja. Tapi kalau misal dan untuk mengcounter argumen yang stereotipikal tertua sama dengan wise, termuda sama dengan manja, kalau misalnya um, aku sebagai member tertua dan aku tidak terbukti bisa sebijaksana ekspektasi dari adik-adikku ini, pasti mereka mikirnya ya, udah usia segini, kok masih kayak anak-anak ya gitu. Dan itu pasti akan sangat memalukan sih gitu. Jadi itu juga bagian dari tanggung jawab. Jadi dari argumenku ini sebenarnya ya cukup make sense kenapa jadi yang paling muda itu sebenarnya lebih diuntungkan. Meskipun iya kamu nggak, maksudnya kamu dianggap manja, ya tapi kamu akan mendapatkan perlindungan dan kasih sayang itu gitu. Dan sebenarnya aku ada satu argumen lagi yang membackup kenapa aku lebih memilih untuk menjadi anggota tertua. Tapi ya ini nanti akan tergantung sama apa yang aku pilih nanti. Kalau misalnya aku mendapatkan last minute bomb, aku akan langsung ku kasih tahu aja argumen itu. Tapi kalau misalnya random constraint, ya mungkin aku akan mengungkapkannya di belakang juga tergantung dari apa random constraint yang aku dapat gitu. Jadi untuk misalnya apa ya? Dan kalau misalnya kita berinteraksi dalam jangka panjang gitu, menjadi anggota yang termuda pun sebenarnya ya nggak anggota termuda aja sih, anggota tertua pun gitu ya kan. Kalau misalnya berinteraksi lama itu, kalau misalnya ketemu dengan circle-nya yang agak-agak batu kan, sama-sama nggak enak juga sih ya. Dimana kalau misalnya kakak-kakaknya yang terlalu close minded, atau ketemu adik-adik yang terlalu rebel gitu, ya sama-sama nggak enak sih, plus minus lah. Tapi ya sejujurnya susah juga sih dibilang karena ya nggak tergantung usia juga karakter-karakter orang itu. Oke, udah 7 menit. Here I go. Dan yep, last minute bomb. Dimana defend your current choice with another reason. With other reasons. Your current reasons will be nullified.
Sebenarnya ya argumen terakhirku ini mirip sama argumen-argumen awal aku. Tapi kalau di awal aku bilang untuk menjadi anggota tertua dalam kelompok pertemanan itu, maaf, maksud saya untuk menjadi anggota termuda dalam sebuah kelompok pertemanan itu nggak enak karena nggak selamanya dia disayang dan dia akan distereotipkan sebagai individu yang manja gitu. Ya, itulah argumen yang ku sampaikan saat membuat pilihan awal itu tadi. Jadi, kayaknya aku akan stay di member tertua sih. Aku akan tetap lebih prefer untuk berkawan sama adik-adik gitu. Ya, tapi aku nggak menolak untuk berteman sama yang lebih tua ya sama. Nah, jadi kalau misalnya aku berteman sama kakak-kakak, posisinya kan aku adik-adik. Iya, aku dapat perlindungan dan aku juga mendapatkan kasih sayang gitu. Ya karena memang hormati yang tua, sayangi yang muda gitu kan. Tapi ya belum tentu juga aku akan otomatis mendapatkan itu karena aku jadi yang paling muda. Dan lagi kalau misalnya circleku itu isinya kakak-kakak, apalagi yang usianya cukup jauh ya di atasku, mereka itu cenderung, mohon maaf ya, lebih close-minded gitu. Karena mereka itu udah hidup sebegitunya lama, udah terbiasa dengan nilai-nilai yang mereka anut. Jadi kalau misalnya dalam berpendapat itu mereka tuh kayak kadang-kadang suka bilang, lu masih kecil, tahu apa lu? Dan itu nggak enak banget sebenarnya ketika zaman sudah berubah, apalagi yang nggak mungkin dong satu orang itu bisa tahu semuanya. Ada kalanya harus belajar dari yang muda juga. Tapi ya sebenarnya ini ya tergantung dari individunya itu sendiri juga sih. Ya tapi tetap aja sih nggak tertutup kemungkinan bahwa orang kakak-kakak yang generasinya beda sama aku ini, mereka tuh gitu. Dan aku ya sebisa mungkin lah nggak berurusan banyak dengan orang-orang kayak gitu. Sorry to say gitu. Jadi ya, tapi kalau aku berteman sama adik-adik ini kan mereka masih berkembang. Jadi masih bisa kita bimbing gitu. Selama kita punya tanggung jawab dan bimbingnya bener. Jadi waktu habis dan pilihan finalku ya udah jelas. Jadi anggota tertua di kelompok pertemanan. I'll stay. Ya alasannya jelas gitu. Karena terlepas dari apa yang sudah dianulir tadi argumen awalku, yang dimana jadi anggota termuda belum tentu yang paling disayang, dan jadi anggota termuda itu sering distereotipikalkan sebagai seseorang yang manja, dan alasan terakhirnya yaitu karena akan sangat sulit untuk membreak stereotip anggota termuda sebagai anak manja gitu. Apalagi di antara kakak-kakak yang usianya jauh di atas aku gitu. Ya tapi semua akan balik lagi ya ke individu masing-masing. Dan semoga kalian semua, termasuk aku, akan selalu berada di sekeliling orang-orang yang open-minded. Tapi ya open-mindednya ya tetap yang positif gitu. Ya, sekian dari episode 6 dari Diki Paradox. 2 pilihan, tidak ada jawaban yang sempurna. Sekarang giliran kamu pilih yang mana? Silahkan dijawab di kolom komentar ya. Dan juga jangan lupa sertakan juga argumennya. Tapi ya, argumennya yang sopan ya. Dan juga kalau misalnya kalian ada ide-ide baru yang bisa aku perdebatkan di segmen ini, boleh banget di drop di kolom komentar. Siapa tahu suatu hari nanti aku akan menjadikan itu sebagai topik perdebatan di Piki Paradox. Dan sampai jumpa di episode berikutnya di Piki Paradox, where paradoxes are plausible. Bye-bye!